Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 5, subtema 4, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Ya, sebelum belajar sebaiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan menggunakan teks percakapan, siswa dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta tolong dengan baik. Yang kedua, dengan membuat teks percakapan, siswa dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks percakapan antara Mei dan Beni, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan bahan buatan dengan benar. Yang keempat, dengan menulis contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila keempat di rumah dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar variasi gerak mendarat, siswa dapat menjelaskan variasi gerak mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Beni bertamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga studi tour. Beni meminta tolong pengunjung lain. Beni meminta untuk difoto. Ya, ini gambar Candi Borobudur yang dikunjungi oleh Beni. Ya, kita lihat di sini apa yang dilakukan Beni dan bagaimana cara melakukannya. Ya, tadi di atas tertulis Beni meminta tolong pengunjung lain untuk difoto ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara Beni meminta tolong kepada pengunjung lain untuk berfoto di Candi Borobudur itu. Maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Dari percakapan tadi, kita bisa melihat dalam minta tolong harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan tidak memaksa. Seperti yang dikatakan Beni, maaf mengganggu, namaku Beni. Bolehkah minta tolong mengambil foto dengan latar Candi Borobudur? Ya, di situ Beni memperkenalkan namanya terlebih dahulu pada orang yang baru dia temui dan meminta tolong dengan sopan. Ya, begitu juga kita ya. Saat kita minta tolong pada orang lain atau pada teman kita, pada keluarga kita harus mengungkapkannya dengan sopan dan tidak memaksa. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang membuat karya hiasan dari bahan buatan. Beni menghias bingkai foto dengan kain batik. Langkah-langkah yang dilakukan Beni adalah yang pertama, sediakan potongan kain batik, lem, foto, dan bingkai. Yang kedua, tempelkan potongan kain batik pada bingkai foto. Yang ketiga, keringkan bingkai foto yang sudah dilem. Dan yang keempat, pajang foto kenang-kenanganmu satu lembar. Ya, ini adalah contoh bingkai foto yang dibuat oleh Beni. Bingkainya itu dihias dengan kain batik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat di rumah. Beni pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya, keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, pada saat musyawarah, semua anggota musyawarah menyatakan pendapatnya. Setelah itu, didiskusikan atau dimusyawarakan apa yang jadi masalah dan dicari solusinya. Ya, seperti pada contoh ini, keluarga Ben dan Edo bermusyawarah untuk menentukan di mana mereka akan berlibur di Papua. Dan akhirnya, dengan bermusyawarah, mereka menentukan akan berlibur di Raja Ampat. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat.
Ya, coba kita perhatikan di sini. Di sini terlihat contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Di situ yang pertama ada pembagian tugas kerja anggota keluarga. Yang kedua, musyawarah penyelesaian masalah pada saat tertimpa musibah. Yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat saudara. Dan yang keempat, berhati besar untuk menerima keputusan keluarga. Ya, contoh-contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ini, anak-anak juga bisa tirukan di rumah. Misalkan, pembagian tugas kerja dengan anggota keluarga. Kita masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu tentang variasi gerak mendarat. Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Ya, ini adalah gambar perlombaan yang dilakukan Beni, Edo, dan sepupu Edo. Ya, perhatikan gambarnya. Apa gerak dasar lomba? Gerak dasarnya adalah mendarat. Bagaimana cara yang benar? Ya, sekarang mari kita perhatikan cara melakukan gerak dasar mendarat yang benar. Ya, kita lihat pada gambar pertama, di situ terlihat anak yang sedang melompat melewati ban. Pada gambar pertama ini, gerak mendarat yang dilakukan adalah mendarat dengan menggunakan satu kaki ke depan. Ya, sekarang coba kita lihat gambar kedua. Ya, di situ terlihat anak yang sedang melakukan gerakan melompat tali. Pada gambar ini, di situ terlihat anak mendarat menggunakan dua kaki di tempat yang sama. Ya, pada gambar ketiga di situ terlihat anak yang sedang melompat melewati kotak. Gerak dasar mendarat yang dilakukan yaitu mendarat menggunakan dua kaki ke depan melewati kotak. Dan yang keempat di situ terlihat gerakan lompat katak ya. Pada gerakan ini, anak mendarat menggunakan dua kaki ke depan lalu berjongkok. Ya, tadi itu adalah 4 contoh variasi gerak dasar mendarat. Jika kamu ingin mempraktekannya, praktekanlah dengan pengawasan orang tuamu. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi tadi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.